Setelah Jialuo mengalahkan Void, dia keluar dari posisinya, dan iblis lain yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini juga akan berpartisipasi di dalamnya. Saat itu, dunia akan kacau balau. Semua orang ingin duduk di posisi Kaisar Iblis. Selama mereka memiliki kekuatan untuk bertarung, mereka dapat mencobanya. Tetapi jika Feng Tianxing berhasil mempertahankan ortodoksi, bahkan penggantian Kaisar Iblis di masa depan akan menjadi masalah pribadi Kaisar Iblisnya, dan tidak akan melibatkan seluruh dunia ras iblis. Mempertahankan ortodoksi berarti mempertahankan dunia yang lebih permanen dan stabil. Dan lingkungan yang stabil adalah yang paling tidak dimiliki iblis. Bahkan setelah sekian lama, setan masih belum mengubah kebiasaan buruk mereka. Di antara iblis tingkat rendah, tidak ada banyak kasih sayang keluarga sama sekali. Meskipun iblis tingkat tinggi telah berubah, mereka tidak dapat menghindari pengaruh ini. Lysidor sebenarnya salah satunya. Proses pertumbuhannya hanya sebatas lingkungan khusus yang disediakan oleh keluarga. Lingkungan yang membosankan di mana dia tidak akan mati dan bisa terus berusaha. Meski tidak akan mati, tidak sedikit saudara-saudari yang mengalami gangguan jiwa. Dia hanya orang yang beruntung. Orang yang beruntung yang selamat dari kehancuran keluarga, dan kemudian mendapatkan segalanya di tangannya. Jika dia bisa memilih, dia lebih suka tidak memiliki segalanya di depannya. Sambil mendesah, Lysidor menggelengkan kepalanya. Urusan dunia ini tidak dikendalikan oleh Anda dan saya, hanya mereka yang memegang kekuasaan besar yang dapat mengambil keputusan. Begitu terpuruk, begitu terdemoralisasi. Feng Tianxing tersenyum. Jadi bagaimana jika langit runtuh dan bumi tenggelam, dan aku akan menutupi langit dengan satu tangan? Angin sepoi-sepoi bertiup di pipi Feng Tianxing, dan menerpa tubuhnya yang agung. Sudut mulut Feng Tianxing tiba-tiba terangkat, dan dia mendongak. Saya melihat meteorit dengan diameter ratusan meter hancur. Ledakan. Tanah bergetar hebat, seluruh dunia bergetar, dan batu-batu tanah menari dengan ringan. Ini. Murid Lysidor tertutup. Feng Tianxing berkata dengan tenang. Keuntungan terbesar dari Void adalah bahwa para iblis tidak mereka kenal. Saya telah menjelajahi banyak informasi dalam beberapa hari terakhir, dan Void pasti akan mengambil tindakan. Tetapi mereka tidak dapat menangkap jejak saya, sehingga mereka dapat hanya melampiaskan kemarahan mereka di kampus terdepan. Hari ini adalah semacam keniscayaan, kekosongan, dan tidak mati otak. Liu Sedor, kamu masih memiliki kesempatan untuk pergi dari sini, kembali ke tempat perlindungan keluargamu, dan menjalani hidupmu dengan tenang. Galo tidak memiliki kemampuan lain, dan dia benar-benar cukup percaya diri untuk melawan kehampaan. Itu ada di kepentingan terbaik keluarga Anda untuk menonton api dari sisi lain. Dan demi kepentingan terbaik Anda. Sebelum Lysidor sempat menjawab, debu yang jatuh dari meteorit meraung ke langit. Batu itu mengenai wajah Feng Tianxing dan memantul. Dia tenang dan tidak bergerak sama sekali. Lysidor mengertakkan gigi. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan apa yang dimaksud dengan pilihan yang menentukan. Pergi berarti kita tidak akan pernah melihat Feng Tianxing lagi, dan kita tidak akan lagi dapat mendengar cerita menarik darinya. Tetapi jika kita tidak pergi, apa yang dapat kita lakukan dengan kekuatan mereka berdua? Apa yang bisa diputuskan? Mereka hanyalah dua daun yang mengambang. Mereka hanya bisa mengikuti arus. Melihat bahwa kesempatan terakhir akan hilang, paman ketiga sudah berteriak dengan panik di benaknya. Mata Liu Sedor tiba-tiba menyala, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengan Feng Tianxing. Kalau begitu bawa aku bersamamu dan biarkan aku melihat bagaimana kamu memperbaiki langit dengan tanganmu. Debu yang lebih tebal menenggelamkan suara Lysidor, dan Feng Tianxing melihat sekilas apa yang ingin dia katakan dari sudut matanya, dan menghela nafas tanpa daya. Situasi yang paling membuatnya khawatir muncul. Awalnya, dia ingin menggunakan apa yang disebut cerita ini untuk mengubah dirinya menjadi iblis yang konyol, untuk memisahkan Lysidor dari dirinya sendiri. Dengan cara itu, ingatan Lysidor tentang dirinya juga akan tetap ada di sini. Dengan alasan bahwa dia tidak mengetahui hidup atau matinya, informasinya akan tampak tidak berguna, dan dia secara bertahap akan melupakannya. Anda hanya perlu menemukan kesempatan lain untuk menemukan wilayah keluarga dari Poison Jade Bloodline, kesempatan untuk lebih dekat, kesempatan untuk membunuh, dan kesempatan untuk menyingkirkan pemenjaraan ini, dan Anda akan mendapatkannya. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan sesuai dengan ide Feng Tianxing. Lysidor tetap teguh, yang berarti dia harus menjaga keselamatannya sebelum mengiringnya kembali ke keluarga. Kalau tidak, keluarga di belakangnya pasti akan menerima begitu saja. Tapi ini juga bagus, mungkin bisa membujuk Lysidor untuk berubah pikiran. Seimbang, kesadaran Feng Tianxing memobilisasi energi iblis untuk melindungi Lysidor, dan kemudian berdiri diam. Sekarang saatnya Void menyerang. Jika Anda melarikan diri saat ini, Anda akan ditemukan oleh iblis lain. Bahkan jika dunia di bawah kaki Anda benar-benar runtuh, Anda tidak dapat melarikan diri terlebih dahulu. Melepaskan diri dari dunia padat Gaza, tidak ada apa-apa di luar, dan itu adalah medan pertempuran terbaik untuk kehampaan. Pilihan terbaik adalah menunggu hingga serangan Void gagal.
Tunggu pasukan iblis datang untuk mempertahankan sisi dunia ini. Feng Tianxing sangat sabar, tetapi dunia ini sepertinya tidak sabar. Dengan kekosongan yang tiba-tiba di bawah kakinya, tubuh Feng Tianxing bergerak ke samping. Dampak besar dari serangan kekosongan telah menyebabkan retakan muncul di tanah. Jika tidak ada pemeliharaan, seluruh dunia akan terbagi menjadi dua, dan akan melelahkan untuk pulih saat itu. Melirik ke langit, Feng Tianxing terus berdiri diam dan menunggu, yang merupakan pilihan terbaik. Di langit, setan yang tak terhitung jumlahnya merasakan perubahan dan naik ke langit, dan kemudian menarik lebih banyak meteorit besar. Rencana kehampaan adalah untuk menghancurkan bagian dunia ini sepenuhnya. Sesuatu yang aneh. Melihat intensitas serangan Void, Feng Tianxing sedikit mengernyit. Meskipun sulit untuk menghancurkan dunia ini, itu bukannya tidak berdaya. Hanya dengan mendistribusikan kekuatan seseorang secara wajar seseorang dapat memberikan kerusakan terbesar pada lawan. Tapi dari sudut pandang saat ini, Void sepertinya sedang mencari target tertentu, dan akan menyerang dunia ini dengan segala cara. Mungkinkah kamu mencariku? Hati Feng Tianxing sedikit menegang. Saya baru saja mendapat beberapa informasi dari Void. Meskipun memiliki pengaruh pada Void, tidak cukup untuk membalas seperti ini. Dan dengan ketelitian seperti itu, sulit untuk menyangkal bahwa ada pengkhianat di dalam ras iblis. Mungkin itu adalah kehampaan tertentu yang mencoba membesar-besarkan perannya sendiri. Atau itu adalah klan iblis yang mencoba menonjolkan nilai mereka. Kekuatan klan iblis. Singkatnya, Feng Tianxing dapat merasakan bahwa serangan kehampaan itu aneh. Lupakan saja, mari kita bicara nanti. Meskipun mundur, memilih arah sangatlah penting. Feng Tianxing meraih lengan Liu Sedor dan membawanya langsung ke celah di bawah kakinya. Terbang ke langit tanpa bergerak. Mereka semua terhalang oleh kehampaan, dan satu-satunya jalan keluar ada di bawah kaki mereka. Saya harap kekosongan tidak memperhatikan situasi di sini. Saat Feng Tianxing jatuh, lingkungan berangsur-angsur menjadi tenang. Feng Tianxing melihat retakan rapi di kedua sisi, dan dia kagum di dalam hatinya. Satu tanah, tidak semua. Bisa dibayangkan berapa banyak usaha yang dibutuhkan jasa untuk melakukan ini. Tiba-tiba, Feng Tianxing tiba-tiba berhenti, dan memukul sisinya dengan seluruh telapak tangannya, menghancurkan batu besar, dan menggunakan kekuatannya untuk menstabilkan sosoknya. Sikat. Batu-batu yang berjatuhan langsung terbelah dengan cara yang tidak diketahui. Ada juga metode di bawah. Fight akan memulai pertarungan frontal,